untuk menyampaikan kabar baik juga, Bang. Iya, Tapi iya. kalau Muhammad saya tidak kenal, Bang. Kalau Muhammad saya tidak kenal. Iya. Pokoknya saya Makanya, lahir belum ada Muhammad, belum ada Paulus, saya belum kenal. iya, baik. Pertanyaan Tapi yang saya saya, kenal cuma satu, pribadinya satu saja, Yesus, Bang. iya, baik. Saudara, tadi nabi palsu itu dia Iya, berpura-pura menjadi Yesus, kan gitu ya? iya, Iya, iya. Kan Matius 24 ayat 24 bilang, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu akan muncul kan? Iya. iya. Itu dia. Nah, Ya. Lagi Bang yang kemungkinannya, membahas. ya, itu dia. Tanda-tanda nabi palsu itu bisa kamu lihat dari buahnya. Oh iya, dari buahnya, Matius 7 itu dari buahnya. Buahnya itu adalah Iya. Buahnya bagaimana, memanggil Bang? Buahnya. memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada di mana, Bang? Di Islam atau di Kristen? Iya, begini, Bang. Kan Bang tadi bilang dari buahnya lah ya. Kan Iya, di Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. iya. Kadang nabi palsu ini, orang itu yang dia berbuat dosa, dia bisa berbuat pakai nama Yesus. Itu yang nabi-nabi palsu. Kalau dia Iya. bertobat, ya, 2 Korintus 5 ayat 7, barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, itu dia bisa bernubuat demi nama Yesus. Maksudnya dia itu sudah takut Tuhan. Itu yang Maksud saya dibilang orang yang takut Tuhan. buahnya, buah dari Oh, nabi dari palsu buahnya dia. itu. Ya, makanya di Matius 7 kan saya bilang, ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, ini dari 17 bilang ya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Sedangkan pohon yang Bagus. tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, Bagus. itu nabi-nabi palsu itu nabi yang sudah berbicara tentang nama Yesus tadi, tapi tidak memerlukan pertobatan. Itu nabi-nabi palsu. Buahnya seperti apa Yesus katakan? Baca terus Buahnya sampai yang mereka 23. lakukan. Satu, ya, 9 buah roh itu yang ada mesti pada orang itu, ya. Kasih, Itu sukacita, itu nggak damai ada. sejahtera, kelemah lembutan, ada, Bang. Itu tidak seperti itu buahnya. Coba dibaca Aduh. 22 23. Apa yang di mana? Di Yakobus Matius, berapa? di Matius 7 kan masih Ya. panjang itu. Ya, betul. Nah. 21, bukan setiap orang bersuruh kepadaku. Betul. 21 ini kan bilang begitu, Bang. Tapi maksudnya mereka berseru kalau ketika mereka kenal kebenaran, mereka takut akan Tuhan. Itu yang berbicara tentang yang takut akan Tuhan, ya, bukan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mereka tidak takut Tuhan. Buahnya. Jadi, Bang. Tadi Anda sudah Iya, membaca dari sedikit. buahnya. Dari Buahnya buahnya itu- perbuatannya. Iya, dari buahnya perbuatannya, ya. Orangnya itu waktu bisa kenal orang itu. Ya. Ya. Tanda-tanda dari Seperti buah Bang itu begini, apa? Bang. Memanggil Ya, contoh, Yesus Bang. Tuhan. Bang begini, saya kasih ilustrasi. Bang kenal Al-Quran ya? Kenal. Saya tanya dulu. Kenal Al-Quran. Kenal firman-Nya. Kenal. Nah, kenapa Bang gini, Bang? Bang bahas Alkitab, saya kasih tahu ya. Belum orang sampai mengerti Alkitab karena Alkitab ini susah diterjemahkan. Banyak orang terjemahkan juga ada banyak keluar dari firman-Nya. Jadi Bang juga Jangan. baca firman, Bang juga banyak salah. Begini, Bang. Saya kasih tahu per Bang ya, kalau mau lihat kita mengenal buahnya ya. Yesus pernah berbicara begini. Ya. Yohanes 3 ya. Ayat 35 36 bilang begini. Bapa mengasihi anak, dengar. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Iya. Barang siapa percaya kepada anak, dengar. Ya. Ia beroleh hidup yang kekal. Sudah cukup. Saya tidak lanjut. Iya. Selesai, Bang. Oke. Saya tanggapi. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Dengar, Bang. Kristen itu dengar artinya Kristen, tahu ya? Artinya Bukan. Kristen itu pengikut Kristus. Dia pengikut Yesus. Oke, Yesus ngerti? mengatakan, Iya. tanda-tanda buah dari nabi palsu itu bermukjizat pakai nama Iya, tanda-tanda buah itu nabi palsu itu. Saya dengar, saya yang orang Kristen, saya bisa mengenal orang Kristen itu seperti apa. Saya tuh tahu. Dengar. Jadi menurut Saya mengenal saudara, orang itu, dengar, Bang. sabar. Kita Bang ini, sabar ntar. Saya tuh tidak mau menghakimi orang itu. Itu mereka Tuhan bilang itu hakku yang menghakimi, bukan hakku. Ya, Oke. haknya Tuhan yang menghakimi. Buahnya dari di mana? nabi-nabi palsu ini. Ya. Buah dari nabi palsu itu di Kristen atau di Islam?
Saya nggak tahu ada di Islam, ada di Kristen, ya. Ada di Islam, ada di Kristen. Katanya siapa yang Nggak percaya boleh, Yesus Bang. memperoleh hidup Semua kekal, itu kan ada gitu? di Islam, ada di Kristen, Bang. Jadi Di begini, mana Bang. Saya mengenal Kristen ini, ya. Dengar. saudara. Di mana di Islam mengusir setan pakai nama Yesus? Iya betul, dia ada nggak ada di Islam, kan? Nggak Tapi ada di justru Islam. gini, saya kasih tahu. Berarti Petrus buahnya mengusir di setan Kristen. nggak? Saya tanya kamu, Petrus mengusir setan nggak? Tunggu Petrus dulu. mengusir setan nggak? Sabar Petrus dulu, Bang, mengusir setan sabar. kan Petrus itu kan dia juga muridnya Yesus. Tapi dia mengusir setan itu lari. Betul nggak? Sabar. Aduh, Apakah buah nabi palsu ini ada di Islam atau di Kristen menurut saudara saya ini? Menurut saya ada di Islam, ada di Kristen. Wah, Oke? berarti Anda sudah Buah melakukan itu penipuan. dengar. Buah ini yang suka menghujat Tuhan. Anda melakukan enggak ada. Anda jangan ngarang-ngarang cerita. Jangan Anda nama-nama. Jangan Anda nama-nama. Bukan ngarang cerita, Bang. Enggak. Yesus Kamu juga mengatakan ngarang cerita dari firman saya. dari Bang. buahnya Kamu ngarang kau cerita dari dapat firman saya. mengenal Bang. mereka. Ya? Ini nasihat Saya Yesus mengenal kepada kamu juga, Bani kamu itu nabi-nabi Israel. palsu juga. Saya kenal kamu itu juga kamu seperti nabi palsu, ya. Hati-hati, Bang. Jadi kamu kalau mau Ya, dengarkan ya, dengarkan. Jangan emosi. Tahan emosi, tahan ya. Jadi kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, lagi-lagi bukan kepada Kristen Yesus itu berbicara, kepada Bani Israel. Kepada orang Yahudi Yesus berpesan, "Hei murid-muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti Bani Israel, padahal sesungguhnya dia itu adalah bangsa Roma." Serigala itu identik dengan Roma. Domba itu adalah identik dengan Bani Yakub. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar Bani Yakub, padahal sesungguhnya dia adalah Bani Romawi. Matius 7 nomor 15. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik? Pohon yang tidak baik dan buahnya akan ditebang dan dilemparkan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dari mana kau bisa mengenal nabi palsu ini? Yahudi palsu. Dari mana kau bisa mengenal Yahudi palsu atau domba palsu ini? Dari buahnya. Apa buahnya Yahudi palsu tersebut? Yahudi palsu memanggil aku Tuhan, tapi bukan Yahudi. Bernubuat pakai nama aku, tapi bukan Yahudi. Mengusir setan pakai nama aku, tapi bukan Yahudi. Bernubuat pakai nama aku, tetapi mereka bukan Yahudi. Inilah tanda-tanda dari buah palsu itu, dari nabi palsu itu. Nah, wahai orang-orang Yahudi, jika di luar Yahudi ada kelompok manusia atau bangsa asing yang bermujizat, bernubuat, memakai namaku, itulah buah dari nabi palsu tersebut. Itulah buah dari Yahudi palsu. Itulah buah dari domba palsu. Maka kalau kau sudah menemukan di dalam tubuh mereka salah seorang saja yang bermujizat, bernubuat, memakai nama aku, maka siapa batangnya di sana? Batangnya adalah Paulus. Maka semua yang percaya kepada Paulus sebagai rasul, itu semuanya ditebang. Batangnya ditebang, yaitu nabinya, ajaran nabinya ditebang, sehingga buah-buahnya itu semuanya berguguran menjadi buah yang layu, yang dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Begitu saudaraku. Jadi mumpung masih ada kesempatan, pahamilah nabi palsu itu dari buahnya. Nabi palsu artinya Yahudi palsu, artinya Israel palsu, keturunan Yakub palsu. Bukan Bani Israel, tetapi mereka adalah bangsa asing yang memakai kitabnya Bani Israel, bangsa asing yang memakai nama Yesus, bangsa asing yang memakai nama Elohim, bangsa asing yang mengatasnamakan Yesus, tapi dia adalah orang Timur, orang Papua, orang Manado, orang Toraja, orang Batak, orang Makassar, orang Bugis, orang Cina, orang Thailand, orang Indonesia, orang Belanda, orang Amerika, bukan bangsa Israel, tetapi memakai nama Yesus untuk mengusir setan, maka mereka adalah buah dari nabi palsu tersebut. Selesai.
Itu. Dan itu saya hanya temukan di Kristen. Jadi teman-teman sekalian yang tidak mau diusir oleh Yesus ke neraka, segeralah angkat kaki dari sana. Nabi palsu itu jelas ajarannya bukan Yahudi, tetapi memakai nama Yesus. Nah, itu dia. Oke, saya rasa sudah teman, saudara. Saatnya sekarang tinggal Anda berpikir bahwa ternyata tanda-tanda Nabi palsu itu dari buahnya. Dan buahnya itu ternyata adalah kekristenan. Karena Kristen itu bukan Yahudi, tetapi memakai nama Yahudi. Artinya tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi, tidak mungkin Yahudi nyamar domba. Itu nggak mungkin. Yang ada non-Yahudi nyamar domba. Domba itu keturunan Yakub. Tidak mungkin keturunan Yakub menyamar keturunan Yakub. Yang ada adalah orang timur yang bukan keturunan Yakub menyamar menjadi Yahudi rohani. Ah, itulah dia penghuni neraka. Sesuai dengan Matius 7. Oke ya? Itu saudara ya? Oke, sudah? Udah sadar ya? Sudah tahu bahwa buah nabi palsu itu adalah Anda. Udah tahu? Udah tahu ya? Oke. Masih ada yang ingin disampaikan? Silakan buka mic-nya, dibuka kalau masih ada. Silakan. Mute bang, kamu jangan mute saya. Iya, kamu itu karena bangsa yang buta kamu itu. Kamu itu bangsa yang buta bang. Kamu itu bangsa yang buta. Oh, kalau saya bangsa Makanya, buta, oke. Mari kita uji siapa yang buta. Itu kamu itu bangsa yang buta, Bang. Oke, baik, Ya? baik. Kita buktikan. buktikan. Itu kamu itu bangsa yang buta, makanya kamu tidak tahu kebenaran. Jangan kamu sok-sok tahu kebenaran. Jangan bicara terus, kita gantian. Kita buktikan siapa bangsa yang buta itu, Bang. Boleh? Ya, enggak usah. Saya enggak usah ke sana. Ya saya kayak 21 enggak usah. Tapi saya mau bilang, kamu itu bangsa yang buta, kamu itu tahu enggak tahu. Sekali lagi, mau kita bahas siapa bangsa buta itu? Melihat orang dikira ayam, matanya rabun, itu pasti. Melihat orang dikira Tuhan, itulah mata yang buta. Mau tanya yang tadi ada perdebatan soal nabi palsu. Siap. Itu seperti pernah, ya saya pernah dengar tapi belum paham begitu. Pernah dengar kalau kan kita kan orang kan ikut Rasul Paulus setelah Yesus ini kan. Jadi saya tuh kadang bingung Rasul Paulus ini kenapa dia bawa ajaran Kristen gitu, maksudnya masih belum nggak bisa punya ini. Tadi Bang Somo jelaskan tuh kayak ya kayaknya benar juga. Bisa ulang kan maksudnya bagaimana gitu nabi palsu. Baik. Terus kan mereka suka bilang tuh ini jujur ya itu Muhammad gitu maksudnya. Satu tidak tega gitu. Aku kenapa harus bilang agama lain punya nabi kah? Maksudnya dalam hati kayak tidak tega, tidak boleh kayak gitu. Tapi ya itu nabi palsu gitu. Tapi menurut kalau dari saya masih kurang. Enggak. Iya, boleh saya jelaskan, saudari saya? Iya, boleh. Oke, baik. Jadi ketika Yesus mengajar kepada orang Yahudi kan? Benar nggak? Iya. Ya, itu dulu harus diakui. Sorry. Boleh. Iya. Jadi Yesus mengajar kepada orang Yahudi. Iya. Kita Islam tak ada di situ. Iya. Paulus juga pengikutnya orang Kristen juga tak ada di situ kan gitu ya. Jadi di situ hanya ada Yesus dan orang Yahudi. Lalu Yesus berpesan kepada orang Yahudi. Apa kata pesan Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nah, nabi palsunya datang kepada siapa? Menurut dalil itu, Matius 7 nomor 15. Menurut saudari saya, ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya dulu nih, supaya membuka tabir rahasia nabi palsu itu pelan-pelan. Kamu di situ siapa?
Saya manusia. Maksud saya gini, Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Pada Bani Israel. Murid Yesus kan? Murid-muridnya, iya kan? Iya. Ya, murid-muridnya. Nangkap nih, nangkap. Sekarang pertanyaannya, yang datang di murid Yesus abad pertama, apa mungkin Nabi Muhammad? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 600 tahun lebih baru datang Nabi Muhammad. Nah sekarang pertanyaannya, yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, ngaku-ngaku juga utusan Yesus, ngaku-ngaku Rasul Yesus kepada dia, murid-murid Yesus yang tidak dipilih, 12 orang ini, itu siapa? Paulus. Itu sudah. Itu sudah. Waspadalah kepada nabi-nabi. Nabi itu, nabi atau nevi. Nevi itu artinya pengajar, pemimpi. Paulus pengajar kan? Iya. Nah, di dalam KPR 13 nomor 1 dan di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Di antaranya adalah Saulus. Jadi nabi itu Saulus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nah, kamu di sini Bani Israel murid Yesus, dua oknum. Yang mendirikan Islam Nabi Muhammad, yang mendirikan Kristen adalah Paulus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus. Berarti syarat pertama, kandidat pertama yang nabi palsunya, kandidat pertama adalah Paulus. Yang kedua, menyamar domba. Domba itu adalah murid Yesus. Yesus adalah gembala, muridnya adalah domba, betul? Iya. Ketika Yesus penginjilan, ketika Yesus mengajar, adakah Paulus hadir sebagai dombanya? Tidak pernah. Tidak ada. Dua kategori terpenuhi oleh Paulus. Yang pertama, datang kepada murid Yesus. Yang kedua, nyamar domba, nyamar murid Yesus. Padahal dia adalah serigala yang buas. Apakah Nabi Muhammad serigala? Bukan. Apakah Paulus serigala? Tunggu dulu, saya terangkan dulu. Saya buktikan secara data kalau Paulus itu adalah serigala. Pelan-pelan. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 49 nomor 27. Di data 1:49, Kejadian 49 nomor 1-nya, Yakub mengumpulkan seluruh anak-anaknya untuk menceritakan kepada mereka bagaimana laku mereka kelak ke depan. Jadi Yakub memanggil ke-12 anaknya untuk Yakub ramalkan satu-satu. Di data nomor 27, Yakub diramalkan begini. Yakub, engkau lakumu kelak, keturunanmu berlaku seperti serigala, pada pagi hari merampok, merampas, mencuri, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Jadi kata Yakub, anak Benyamin, keturunan Benyamin, lakunya seperti serigala, merampok dan membagi-bagikan hasil rampokannya. Mari kita lihat, apakah Paulus ini adalah keturunan Benyamin? Ternyata di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri mengatakan, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Jedar. 3 pasal terpenuhi. 3 pasal terpenuhi. Yang pertama tadi adalah nabi, pengajar. Yang kedua datang kepada murid Yesus. Yang ketiga kemudian mengaku domba murid Yesus. Yang ketiga adalah serigala keturunan Benyamin. Terpenuhi. Yang keempat.
Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Nomor 12-nya dari Lukas 21 nomor 8 ini adalah, sebelum penyesatan itu terjadi, terlebih dahulu engkau dianiaya, ditangkap, disesat, dipenjara-penjara, dihadapkan kepada imam-imam, lalu kemudian dipenjarakan. Pelakunya siapa? Nabi Muhammad atau Paulus yang melakukan penganiayaan kepada murid Yesus? Ini tanda-tanda penyesat. Paulus. Terpenuhi 4. Terpenuhi 4. Yang kelima. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab, ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Nabi Muhammad atau Paulus ahli Taurat? Paulus terpenuhi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi. Paulus. Sudah terpenuhi lagi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Mari kita buktikan siapa yang munafik, Nabi Muhammad atau Paulus. Di dalam surat Paulus 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22 dia mengatakan begini. Kepada orang Yahudi aku mengaku sebagai orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada non-Yahudi aku mengaku sebagai non-Yahudi, supaya aku memenangkan non-Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku aku ini adalah penganut Taurat, meskipun aku tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang yang tidak taat kepada Taurat aku mengaku juga tidak taat kepada Taurat, supaya aku bisa memenangkan mereka yang tidak menganut hukum Taurat. Lalu aku menjadi segala dari segala. Kepada orang lemah aku mengaku lemah, kepada orang kuat aku mengaku kuat, kepada orang tinggi aku mengaku tinggi, kepada orang rendah, kemanapun aku pergi aku mewarnai diriku di mana itu aku pergi, supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Sekarang pertanyaannya, ketika ada orang Bugis mengaku Bugis, kepada orang Jawa dia mengaku orang Jawa, kepada orang Makassar dia mengaku orang Makassar, ketemu orang Papua, kamu orang apa? Aku orang Papua. Ketemu orang Batak, kamu orang apa? Aku orang Batak. Ketemu orang Manado, kamu orang apa? Aku orang Manado. Menurut saudari saya, itu orang munafik atau bukan? Munafik. Terpenuhi oleh Paulus. Engkau menjelajahi daratan. Pertanyaan saya, siapa yang menjelajahi daratan? Saudariku, siapa yang menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem sampai ke Antioquia? Siapa itu? Paulus. Terpenuhi lagi. Engkau menyeberangi lautan. Siapa yang menyeberangi lautan sampai ke Roma? Dari Yerusalem. Paulus juga. Dengarkan dalilnya. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya kepada saudari saya, siapa pengikut orang Farisi hari ini? Islam atau Kristen? Kristen. Allahu Akbar. Apa kata Yesus? Kau jadikan dia pengikutmu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang mari kita masuk ke dalam pengajaran nabi palsu tadi di Matius 7. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya engkau akan melihat dia.
Dari ajarannya maksudnya, dari pengikutnya. Dapatkah buah yang baik dipetik dari pohon yang tidak baik? Atau sebaliknya, dapatkah buah yang tidak baik dipetik dari dari pohon yang baik? Pohon yang baik akan membuahkan buah yang baik. Pohon yang jahat akan membuahkan buah yang jahat. Pohon yang menghasilkan buah yang jahat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam neraka, akan dibakar dalam api neraka. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Kurios, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami bernubuat pakai mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya muncul, pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Pengikut siapa bermujizat pakai nama Yesus? Pengikut siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apakah pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Kristen. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang akan diusir oleh Yesus nanti pada saat kita bertemu dengan Yesus, pada saat Yesus datang sebagai hakim, bukan Islam, tetapi Kristen yang akan diusir. Makanya Islam datang untuk menyelaraskan ajaran Yesusnya, agar mereka meninggalkan ajaran penyembahan terhadap Yesus. Karena Yesus akan mengusir pengikut Farisi yang adalah orang neraka. Beruntunglah saudara-saudara saya Kristen yang bertemu dengan para apologet Islam. Sekarang bagaimana kita bisa mendudukkan diri kita ketika dikatakan Yesus, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Lembaga Bible menggantinya menjadi Tuhan, Tuhan, biar lebih keren, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya kepada saudara saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Jawabannya Elohim tidak, Yesus juga tidak. Atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa? Paulus. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa orang-orang Kristen membatalkan perjanjian kekal sunat kulub? Atas kehendak siapa Kristen tidak bersunat? Di Alkitab itu ada bersunat deh. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Paulus. Atas kehendak siapa saudara kami Kristen makan babi? Paulus, Kolose 2 nomor 16. Atas kehendak siapa orang Kristen merubah kekudusan Sabat? Atas kehendak siapa orang-orang Kristen merubah kekudusan Sabaton, hari Sabat, menjadi hari Kiriaki, hari Minggu? Kolose 2 nomor 16, Paulus. Nah, kata Yesus, tidak akan masuk surga orang yang memanggil aku Tuhan selain mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bapakku berkehendak agar Bapak jangan menyembah Yesus. Menyembah hanya ada kepada Bapa saja. Bapakku berkehendak agar engkau bersunat.
Bapakku berkehendak agar jangan kau makan babi. Bapakku berkehendak agar kau kuduskan hari Sabat. Tapi Kristen pengikut Paulus merubah itu semua. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi nabi palsu, pengajar palsu, rasul palsu itu sudah dapat kita ketahui dari detik ini. Kalau kita menggunakan akal sehat. Itu udah pasti itu. Kenapa Yesus datang menjadi hakim? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa Yesus yang turun kemudian kembali untuk yang kedua kalinya? Karena Yesus diminta oleh Allah mempertanggungjawabkan kemudian keadaan itu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117. Wa iskalallah ya Isa, a'anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk menyembah diriku. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku, sembahlah Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan Yohanes 12:44-50, Yesus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia berdasarkan atas firman Tuhan yang pernah ia ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Yesus turun menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Kenapa Kristen terdakwa? Karena Kristen melantik Yesus menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya Yesus. Padahal Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 12, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dan firman yang aku sampaikan kepadamu adalah firman dari Bapakku yang ada di surga. Dan perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi dia akan turun menjadi hakim, menghakimi manusia. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada yang melantiknya menjadi Tuhan. Inilah yang akan dihakimi oleh Yesus. Akan diminta kepada pendeta dan kepada pastor. Wahai pendeta, wahai pastor, sejak kapan aku mengajarkan engkau kekristenan? Sejak kapan aku mengajarkan engkau untuk berpidato di depan orang agar aku ini dituhankan, disembah? Kapan aku ajarkan itu? Kapan aku ajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Kapan aku ajarkan itu? Kapan aku ajarkan kerasulan Paulus? Kapan aku ajarkan tentang gereja? Kapan aku ajarkan tentang Natalan? Kapan aku ajarkan kemudian makan babi, tidak bersunat dan seterusnya? Kapan? Jangan kau permalukan aku di hadapan Tuhanku. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa Elohim, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Yesus seorang Muslim yang taat. Yesus adalah juru Islam, dia bukan juru Kristen. Subhanallah. Makanya kami cinta kepada Yesus. Umat Islam itu cinta Yesus, sayang kepada Yesus, hormat kepada Yesus. Makanya umat Islam itu melawan keras terhadap konsep dari Barat yang mengatakan Yesus mati di salib, yang mengatakan Yesus ditampar, diludahin, ditonjok, apalagi ditombak, digantung, diseret, dibunuh. Umat Islam tidak suka tuduhan-tuduhan seperti itu. Sebab Yesus itu manusia mulia. Yesus itu manusia suci yang dijaga oleh Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi kalau kesimpulannya begini, siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis. Iblis mau Yesus mati. Berapa kali iblis melakukan pencobaan membunuh Yesus? Betul? Yesus seringkali ingin dibunuh oleh iblis, dibawa ke bumbungan bait suci, dibawa ke bukit tertinggi, dibawa ke tepi jurang.
dibawa ke padang gurun untuk dibunuh. Hanya iblislah yang ingin Yesus itu mati. Supaya apa? Supaya tidak ada juru selamat dibunuh. Supaya dia bisa menyesatkan manusia, iblis ini. Nah, umat Islam tidak mau Yesus itu dibunuh. Tapi orang Kristen mau Yesus dibunuh. Karena kalau Yesus tidak dibunuh, orang Kristen dosanya tidak ada yang tebus. Jadi iblis dan Kristen, maaf, misinya sama. Sama-sama ingin Yesus dibunuh. Makanya di Kristen itu rumah ibadahnya ada salib. Di rumahnya ada salib. Di lehernya ada salib. Kenapa? Mereka bangga Yesus dibunuh. Padahal ketika Yesus berhasil dibunuh, yang tepuk tangan itu adalah iblis. Berhasil membunuh Yesus sama dengan berhasil membinasakan juru selamat dunia. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Ada dua kekuatan. Kekuatan setan dan kekuatan gereja. Sedangkan umat Islam berdiri di kubu mana? Umat Islam berdiri di kubu Tuhan. Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh. Islam pun datang, jangan kau bunuh Yesus kami. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi orang Kristen menumpahkan darah Yesus adalah kemenangan bagi Kristen. Pertanyaannya, kenapa Kristen ini satu kubu dengan iblis? Kenapa? Habis itu mereka mengatakan, kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini adalah bukan hamba Tuhan lagi. Kami adalah anak Tuhan, pewaris surga. Pewaris surga? Mimpi masuk surga? Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi, menurut Ulangan 21, 22, 23, salib itu adalah simbol kutuk. Tetapi di Kristen dirubah, salib itu adalah simbol keselamatan. Halilintar. Ini adalah dua hal yang berbeda. Al-Quran mengatakan yang disalib, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 adalah yang disalib adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Ulangan 21, 22, 23 yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Kristen yang disalib adalah Tuhan. Saya ulang, di kitabnya Yahudi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Islam yang disalib itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 ada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam yang disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Di Kristen yang disalib adalah Tuhan yang dikutuk. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi yang dikutuk itu adalah iblis. Kejadian 3 nomor 15 dan seterusnya. Kejadian 13, kejadian 3 nomor 15 yang dikutuk adalah iblis. Di Al-Quran yang dikutuk juga adalah iblis. Surah Al-Baqarah. Di kitabnya Yahudi yang dikutuk adalah iblis, di kitabnya Islam yang dikutuk adalah iblis, di kitabnya Kristen yang dikutuk adalah Tuhannya. Di kitabnya Yahudi iblis yang terkutuk, di kitabnya Islam iblis yang terkutuk, di Kristen Tuhannya yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Orang yang digantung di atas tiang salib adalah Yesus. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Berarti di dalam Kristen yang terkutuk itu adalah Tuhannya Kristen. Di Yahudi yang terkutuk iblis, di Islam yang terkutuk iblis, di Kristen yang terkutuk Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Sekira begitu, saudariku, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya. Ya baik, terima kasih
Hari ini baru saya dengar penjelasan yang ada ayatnya. Alhamdulillah. Karena ada ayatnya. Saya pernah dengar, tapi karena tidak ada ayatnya, saya kadang tidak percaya gitu. Tapi tadi Bang Suma menjelaskan tentang nabi palsu. Saya memang selama ini tuh berpikirnya, kenapa di perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda? Kenapa harus ada penumpahan darah? Terus kok tidak nyambungnya kayak Yesus? Yesusnya harus menumpahkan darah. Yang di perjanjian lama nih itu Tuhan. Tuhan siapa begitu? Terus kenapa harus disambungkan ke perjanjian baru? Yesus ada tumpahan darah lagi. Itu kita ini selamat. Bukan gereja setan juga kayak gitu. Korban minum darah. Tidak, itu saya punya pikiran, minta maaf. Iya. Pikirannya saya yang saya berpikir, kan sama saja mereka juga minum darah. Terus kita juga minum darah. Jadi saya jadi kayak berpikir sendiri begitu. Kenapa harus darah begitu? Maksudnya ini konsepnya bagaimana begitu? Yesus mati terus darahnya. Terus iblis yang di perjanjian lama tuh kayaknya kayak rasa-rasa kalau baca di perjanjian lama tuh kayak ketakutan baca kitab perjanjian lama. Ketakutannya itu terlalu banyak korbanan darah begitu. Apa-apa sedikit darah, Iya. sedikit darah. Ini Tuhannya haus darah atau bagaimana? Atau ini Tuhan ini sampai mintanya tuh darah gitu, sampai di Yesus juga harus darah lagi begitu. Iya. Ngeri jadinya ngeri sendiri begitu. Tapi terima kasih tadi sudah jelas tentang, saya jadi ngeri sebenarnya sampai kepanasan, pusing kayak ini sampai sudah ada ayatnya berarti sudah, maksudnya sudah ya, oke. Iya. Gitu. Jadi saya sempat berpikir tuh kayak ini Tuhan haus darah kah? Harus ada darah lagi di perjanjian lama, terus sampai di perjanjian baru terus ada darah lagi. Ini Tuhan atau setan yang minta darah? Iya. Punya pikiran. Punya pikiran sendiri yang saya cuman kalau di ayat-ayat ini saya tidak terlalu hafal ayat Alkitab karena saya kadang tidak terlalu baca, tidak terlalu ke gereja juga. Karena saya puyeng sudah umur segini masih puyeng gitu, ini mana yang benar? Saya kebingungan sendiri, dan saya punya pikiran macam ada yang tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal itu. Semua harus pakai darah begitu. Terus kita hari Minggu itu harus ada perjamuan minum darah. Itu saya kadang-kadang seperti tidak mau ambil begitu, kayak aduh kayak saya punya hati nuraninya tuh kayak saya harus minum darah begitu. Maksudnya saya tidak tahu ya, saya logikanya jalan atau logika bagaimana begitu. Kadang saya tidak mau terima, saya tidak terima tubuh dan darah Yesus, tidak. Kadang saya tolak, tidak mau terima. Kan biasanya ada perjamuan kan di gereja, minum anggur itu sebagai darah dan ini, cuman saya kayak aduh kenapa harus kayak darah, kayak macam ada roh lain atau selain Tuhan yang minta darah begitu. Itu kan iya saya kayak rasa aduh saya biar berdiri berdasarkan saya punya hati nurani saja. Kalau saya rasa saya belum dapat jawaban, ya sudah, karena saya belum dapat jawaban. Yang tentang Bang Zuma tadi jelaskan, saya pernah dengar juga kalau Rasul Paulus ini dia ini yang menyesatkan begitu, tapi karena cuma ngomongnya kayak gitu tidak ada dasarnya, jadi saya kayak tidak tanggapi kayak dasarnya apa gitu. Kadang kan saya punya otak ini kayak harus ada dasarnya dulu, kalau tidak ada saya tidak bisa. Iya, betul. Tidak bisa. Jadi kadang mereka suka biasa keras kepala apa, bukan keras kepala, dasarnya apa gitu, dibilang begini dasarnya apa. Kalau dasarnya baru bisa dicerna di otak, di pikiran, logika, masuk akal, itu baru bisa diterima. Tapi terima kasih tadi Bang Suma jelaskan.
Saya ngeri sebenarnya. Ya saya mau keluar dari Kristen. Ini saya ya, yang lain kalau mau jadi Kristen terapa-apa. Allahu Akbar. Sudah. Dan sedang wah di sini berarti eksekusi aja sudah. Yang lain cari jalan gitu, masing-masing cari keselamatan. Iya, subhanallah. Kenapa ada pengorbanan darah di perjanjian lama itu? Selalu dari kejadian. Ini saya kadang baca Alkitab bingung terus bingung sama ngeri, merinding sendiri, suka lempar Alkitab. Aduh, ada pengorban-korban begini sampai anaknya Abraham juga harus, itu siapa yang suruh, Tuhan atau siapa begitu suruh korbankan Ishak? Atau itu yang saya kadang tidak masuk di Alkitab. Terus akhirnya Yesus dibawa-bawa lagi, darah lagi. Kenapa kita semua harus minum darah buat selamat kah? Sebenarnya ini bagaimana? Ini ada apa dengan dunia ini? Ini ada apa begitu? Bingung. Iya. Gitu Bang ya. Iya, baik. Tapi saya jujur, Sebenarnya, sebenarnya di hari Minggu ini, hari ini kita di Kristen itu mereka bilang hari Roh Kudus. Saya tidak tahu apa turunnya Roh Kudus apa. Di hari ini saya ngeri tadi diraskan tuh saya kayak disayat. Ya ampun, saya masuk neraka. Saya juga nabi palsu. Ya secara tidak langsung kan. Iya. Secara tidak langsung kan saya juga nabi palsu. Iya. Secara tidak langsung. Berarti saya hidup di dunia ini untuk menjadi nabi palsu, untuk dihukum, untuk terus apa? Di dunia ini untuk apa? Kalau cuma dengan memati logika, terus logikanya sudah mati, berdebat kan, orang berdebat kan karena logikanya tidak jalan. Berdebat, pingin menang, pingin berduh, supaya logikanya tuh jalan. Kalau tidak dengar ya bagaimana mau masuk di situ. Jadi logikanya bisa mati, itu kan karena itu saya mendengar, tidak mau untuk pikir. Jadi terima kasih, saya selama beberapa tahun ini memang saya ikuti Bang Suma. Kalau pas muncul di TikTok tuh bisa nonton. Akhirnya saya muncul Bang Suma kan sesuai algoritma, muncul. Jadi lama-lama kayak logika kayak tumbuh lagi. Logika yang dulu mati kayak sudah, pokoknya kita sudah diselamatkan. Ini ikut yang penting saya ikut, ini bicara ikut. Lama kenapa saya ikut orang kan? Coba saya berpikir sendiri dulu. Sampai kadang tuh saya suka berdebat dengan teman-teman gereja atau kita satu komunitas tuh suka debat begitu. Terus kayak aduh saya gila atau gimana ya? Bisa ngomong. Iya. Jadi saya itu kenapa harus ada pengorbanan darah ini? Itu kan ngeri sebenarnya kan. Kita orang saya sudah ngeri lagi ini bunuh gitu. Iya. Itu yang tanya tadi katanya itu sebenarnya. Tapi yang masalah Paulus ini sudah saya tidak mau jadi itu lebih palsu. Iya. Nggak mau jadi pengikut dia. Betul. Palsu. Terus nanti masuk neraka, terus nanti bagaimana? Nah, ini sia-sia saya ibadah. Sia-sia kan ibadah. Iya, ditolak. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu kata Yesus. Iya. Ada itu tulisannya di Alkitab. Ada. Jadi yang pengorbanan darah ini kenapa bisa terjadi sampai di Yesus itu karena apa? Iya, sebenarnya begini. Sebenarnya hal ini, mohon maaf nih, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran,
Maka Al-Quran sudah lebih dulu menetapkan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Jadi sebagian manusia itu sudah pantas mendapatkan petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat, dan sebagian lagi dari mereka itu sepantasnya kemudian untuk sesat karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Kenapa ada pengajaran seperti itu? Karena mereka mendapatkan kutuk, baik menurut Al-Quran maupun menurut Yesus. Menurut Yesus, kenapa ada orang yang menjadikan salib itu sebagai simbol keselamatan? Yesus menerangkan itu. Mereka harus menggenapi, mereka harus memenuhi takaran nenek moyang mereka. Di mana tertulis? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Wahai engkau ular-ular, wahai engkau keturunan ular beludak. Sebab kamu harus memenuhi takaran nenek moyangmu yang telah menumpahkan darah orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan dipenuhi, akan digenapi oleh angkatan ini. Al-Quran menarasikan ketika mereka orang-orang yang menolak Nabi Isa, Nabi Isa kemudian bertanya kepada murid-muridnya, Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian wahai murid-muridku yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Apa agama Allah itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu jelas itu. Yohanes 17 nomor 3. Tetapi di antara mereka ada yang ingin berupaya membunuh Nabi Isa, membunuh Yesus. Maka Allah mengatakan apa? Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu, mereka dengki, mereka kerasukan setan untuk menyusun siasat agar bisa membunuh Yesus. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka, sebab sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Di mana itu tertulis? Matius 16 nomor 23. Enyalah iblis, sebab engkau adalah satu batu sandungan daripadaku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sudah menetapkan pembalasan terhadap mereka yang membuat makar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi makar itu? Baca di KPR 2 nomor 36. Israel seluruhnya harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Yesus itu dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan? Untuk angkatan jahat. Jadi Yesus itu Tuhan yang dibuat. Untuk siapa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan? Untuk orang jahat agar mereka masuk ke neraka. Sebab menyembah Yesus meninggalkan penyembahan terhadap Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak. Itu udah pasti tuh. Karena Tuhan cuma satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Tuhan yang Yesus sembah juga. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Yesus sudah menyembah Tuhan. Sebelum Yesus lahir sudah ada Tuhan. Tetapi ada yang benci kepada Yesus, maka Tuhan mengutuk mereka dengan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan mereka. KPR, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu oleh Tuhan Elohim dibuatnya menjadi Tuhan bagi kalian. Apa kata orang-orang yang menyalibnya Yesus, menyalib oknum yang disebut Yesus ini? Apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Apa kata Petrus? Berilah dirimu bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya apa? Tinggalkan penyembahan kepada Yesus lantikan, Tuhan lantikan. Karena Yesus itu cuma dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Dalilnya jelas.
KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Tidak mungkin ada Tuhan yang dibuat. Sekarang begini saudariku. Sekarang begini. Tuhan marah sama kita. Lalu Tuhan melantik Pak Bom sebagai Tuhan kita. Itu keselamatan untuk kita atau kebinasaan untuk kita ketika Tuhan membuat bom manusia sebagai Tuhan kita? Itu kutukan Tuhan ke kita atau itu adalah berkat Tuhan ke kita? Tuhan menyuruh kita menyembah kepada manusia, itu kutukan atau itu keselamatan? Kutukan. Kutukan. Saudara saya pintar. Saudara saya pintar, cerdas. Subhanallah. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara Tuhan sudah ada. Tuhan kita sudah ada. Tuhan pencipta langit dan bumi sudah ada. Sebelum Maria hamil Tuhan itu sudah ada. Sebelum alam semesta dicipta Tuhan itu sudah ada. Lalu kenapa Tuhan lagi membuat Yesus menjadi Tuhan? Rupa-rupanya Tuhan Yesus atau Yesus Tuhan itu hanya untuk orang-orang jahat. Apa buktinya? Mari kita lihat. Dengarkan pelan-pelan. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang-orang jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Itu tanda untuk orang-orang jahat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menyembah anak manusia yang keluar dari bumi pada hari ketiga? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa keluar dari kubur hari ketiga? Menurut Yesus, tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Tanda untuk orang. Subhanallah. Jahat. Saudariku, mau masuk dalam kelompok orang jahat? Tidak. Tidak mau. Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang tidak beriman. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida, kata Allah di ayat yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, janganlah engkau mau disesatkan oleh iblis. Jangan sekali-kali kamu disesatkan oleh iblis yang telah menyesatkan ayah ibumu dari surga Jannah, dari Eden. Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai keturunan Adam, jangan sampai kau disesatkan oleh iblis sebagaimana iblis telah menyesatkan kedua orang tuamu dari Gan Eden. Jangan. Karena sesungguhnya Allah mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Aku menjadikan iblis itu sebagai Tuhan sembahan-sembahan orang-orang kafir disebabkan mereka tidak beriman. Disebabkan mereka tidak beriman. Apa buktinya mereka tidak beriman? Mereka menolak Yesus. Karena mereka tidak beriman kepada Yesus, mereka menolaknya, mereka berupaya membunuhnya. Maka aku Tuhan menjadikan Yesus menjadi Tuhan bagi mereka. Siapa suruh tidak beriman kepada utusanku? Siapa suruh lu menolak utusanku? Siapa suruh kau ingkar kepada utusanku? Siapa suruh kau berkongkok-kongkok ingin membunuh utusanku? Maka aku Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Masih mau aku datang besok? Itulah yang Al-Quran katakan, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala innahum muttahazus syayatin awliya'a lilladziina min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun, kata Allah. Apa kata Allah dikatakan dengan jelas? Mereka mengira bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk.
Mereka menganggap bahwa dengan menyembah Yesus itu adalah petunjuk. Mereka mengira bahwa dengan menyembah Yesus itu adalah jalan kebenaran. Padahal dengan menyembah Yesus berarti dia tidak lagi menyembah penciptanya, Yesus. Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka di gereja, itu sama halnya mereka berhasil dipalingkan oleh Tuhan untuk menyembah kepada selain daripada dirinya. Siapapun yang menyembah selain daripada dirinya yang adalah Tuhan, maka dia adalah penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allah mengutuk mereka sehingga Yesus dijadikan, oke. Kau menolak dia kan? Yes, aku akan menyusun engkau menjadi tumpukan-tumpukan dudukan Yesus. Engkau akan menjadi pijakan Yesus. Musuh-musuh Yesus akan tunduk kepadanya. Aku buat kalian musuh-musuh Yesus menuhankan hambaku ini. Duduklah di samping kananku. Aku akan perlihatkan musuh-musuhmu akan tunduk kepadamu. Musuh-musuh Yesus semuanya tunduk menyembah kepada Yesus. Artinya apa? Pembenci-pembenci Yesus akan digiring kepada neraka karena mereka adalah penyembah Yesus, di mana Yesus sendiri adalah penyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan cuma satu. Bukan Yesus Tuhan itu. Tuhan yang satu itulah dia yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang maha besar itu sesungguhnya adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka orang-orang yang dikutuk Tuhan dijadikan kemudian Yesusnya sebagaimana yang ada dalam Matius 12 dan juga Matius 23. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu anak manusia keluar dari kubur. Lalu apa tanda angkatan benar? Angkatan benar diberikan tanda anak manusia keluar di tengah langit. Jadi antara angkatan jahat dengan angkatan benar tandanya beda. Angkatan jahat diberikan tanda anak manusia akan keluar dari tengah kubur. Angkatan benar akan diberikan tanda anak manusia akan keluar di tengah langit. Di mana Yesus mengatakan bahwa tandanya dia keluar di tengah langit? Baca Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Tanda untuk angkatan benar adalah Yesus akan nampak di tengah langit bagi orang benar. Tanda untuk angkatan jahat adalah Yesus akan berada keluar di tengah kubur pada hari ketiga. Jelas. Sekarang siapa yang memiliki tanda bahwa Yesus akan datang kedua kalinya berada di tengah langit? Umat Islam. Di mana dalilnya? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Di mana dalilnya murid-murid Yesus yang benar diberi tanda Yesus akan muncul di tengah langit? Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Di mana dalilnya angkatan jahat akan diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Di mana posisi Kristen? Posisi Kristen berada di Matius 12 nomor 38 40. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya orang-orang cendekiawan, orang-orang barat yang pintar, yang cerdas, yang kritis menelaah Bible, mereka meninggalkan gereja. Gereja di barat sekarang kosong. Gereja barat sekarang sekarat. Anak-anak muda, para pemikir meninggalkan gereja menuju kepada kebenaran yang hakiki dinul Islam. Saya kira begitu, saudariku. Iya. Syukran sahabat. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya izin untuk pamit ibadah? Iya benar, saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Dia Suaranya kecil, saudari. Saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Iya, apa katanya? Di sini gereja itu tidak ada orang yang menjadi, tapi mereka tuh tertib. Suaranya jauh, kecil. Saya punya teman yang kuliah di luar negeri. Dia bilang di sini tuh tidak ada gereja. Ada, tapi tidak ada orang yang pergi. Tapi mereka hidupnya tertib, moralnya bagus. Tidak ada sampah dikelilingi. Mereka punya moral. Ini mereka sudah bergeser. Iya. Kalau Masya Allah. Tuhan kan harus moralnya juga kan? Iya, betul. Moralnya Benar. juga harus. Iya Benar. Oke. Itu aja. Oke, saudariku, besok hari
ketika masih ada lagi yang ingin disampaikan, silakan datang sini. Jika nanti sudah bulat mau menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, ikutlah kami. Kami pengikut Yesus. Yesus menyembah pencipta langit bumi. Yesus sujud dalam menyembahnya. Yesus bersunat. Yesus puasa. Yesus kemudian mentauhidkan Tuhan, tidak merubahnya sedikit pun. Itulah kami. Buah dari kerajaan Elohim yang datang kepada Bani Israel itu dilanjutkan oleh kami umat Islam. Sujudnya anak Yakub, sujudnya dalam beribadah keturunan Bani Israel itu dilanjutkan oleh umat Islam sedunia. Kebenaran itu memang berat, tetapi kalau kebenaran sudah meliputi kita, hidayah itu datang, maka semuanya akan ringan. Tidak ada yang berat. Banyak teman saya orang Papua yang tadinya taat ibadah di gereja, alhamdulillah sekarang menjadi tokoh besar. Seperti Ustadz Fadlan, Masya Allah, semoga beliau panjang umur dan sehat selalu. Beliau adalah orang Papua asli, sekarang menjadi pemimpin di pesantren dan pemimpin ribuan mu'alaf yang ada dari tanah Papua. Allahu Akbar. Karena orang Papua itu cerdas-cerdas, orang Papua itu kritis. Orang Papua itu memang secara natural bawaannya, Papua itu adalah orang-orang yang punya ilmu logika sehat. Mereka orang pandai, mereka orang cerdas. Itulah Papua. Masya Allah. Makanya baru-baru Kapolda kita mu'alaf juga kan. Subhanallah. Iya. Iya. Saya kira begitu saudariku. Besok hari kalau misalnya Bang Suma, saya sudah mau bersyahadat, saya sudah mau sholat, nah, silakan datang ke sini, kita bersyahadat bersama-sama. Sekarang aja. Ah? Serius ini? Sekarang serius. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau besok nanti beneran. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maksudnya begini. Sudah capek jadi orang yang Allahu Akbar. palsu. Ini. Allahu Akbar. Selama ini. Terus sekarang harus jujur, lebih baik jujur kan. Ya udah, terlalu satu Indonesia nonton, aman. Alhamdulillah. Tapi saudari saya ini saya perkenalkan sedikit. Saya adalah pembina mu'alaf apologit Islam Indonesia. Sudikah kiranya saudari saya ngirim KTP ke saya sebelum kita syahadat, biar saya buatkan sertifikat mu'alaf? Oh, subhanallah. Oke. Saya naikkan teman-teman kita yang akan membimbing saudari saya ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan api pusat naik. Bang Handi dan semua kru bimbing saudari kita ini untuk memeluk Islam, menjadi seorang muslimah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dinda Dio monitor. Ustaz Tahta. Bang Handi semuanya silakan, boleh ajukan permintaan. Kita sambut saudara kita ini. Silakan. Allahu Akbar. Kalau di KTP Kristen apa? Kristen saja. Mana pakai? Ya. KTP-nya ya. Boleh ya. Saudari saya satu tangan kanan simbol tauhid, membuktikan kita satu Tuhan. Satu telunjuk tangannya dinaikkan seperti ini.
Ini. Ya, oke. Udah siap ya? Udah siap. Bismillah. Ikuti saya. Bismillah. 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 Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Ya, Alhamdulillah hari ini saudari kita, ya saudara kita, saudari kita Lizzy tidak bingung lagi. Sekarang dia benar-benar menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah, menyembah hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi dan mengikuti yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Dio sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia untuk mendoakan beliau, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada abang saya, Bang Arif, dan semua yang baru bergabung di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Gabung di sini. Alhamdulillah kita menjadi saksi abangku. Kita jadi saksi bagaimana hamba Allah ini kembali kepada Allah dengan ikhlas tanpa paksaan. Allahu Akbar. Syukran sahabat. Ya, silakan Dinda Dio. Ya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Kak Lizzy, alhamdulillah kakak sudah masuk ke dalam Islam. Itu artinya dosa-dosa Kak Lizzy sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang orang-orang yang dulu kafir, dulu tidak menyembah Allah, iyantahu, kalau mereka berhenti maka yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Maka di sini alhamdulillah kami sangat berbahagia, bersyukur atas hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke Kak Lizzy. Jaringan kayaknya. Jaringan beliau agak susah memang. Oke, dari tadi kan double. Oke. Iya, kita Tunggu lagi. lanjut Dinda, lanjut, enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur atas nikmat ini, teman-teman. Kawan-kawan muslim juga harus bersyukur kepada Allah. Ini adalah nikmat yang harus kita banggakan bersama. Alhamdulillah. Hari demi hari, ya waktu demi waktu, insya Allah kita akan melihat kembali bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu kembali ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berterima kasih, bersyukur. Kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dalam hal ini kami mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada kekanda kami yang tercinta, yang terhormat, Bang Zuma,
selaku Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang Alhamdulillah. siang malam Masya nggak ada henti-hentinya, nggak ada capeknya, luar biasa. Allahu Akbar. Kita terima kasih kepada beliau, teman-teman, dan semua kawan-kawan moderator juga yang ikut andil, dan semua kawan-kawan muslim di bawah ya, para mujahid typing muslim ya, yang typingannya bisa mengguncang dan menggetarkan hati sanubari para oten-oten penghujat, dan semua kawan-kawan yang tap-tap layar dan yang memberikan gift-giftnya. Mudah-mudahan kalian kecipratan, kita semua mudah-mudahan kecipratan pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menjadi sebab hamba Allah itu mengenal hidayah dan masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada satu orang disebabkan karena kamu, gara-gara kamu ada orang yang masuk Islam dapat hidayah, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah harta yang sangat berharga di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih baik dari itu, bahkan menjadi sebab kebaikan. Maka dengan ini kita doakan Kak Lizzy, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman pada hati Kak Lizzy, diistiqomahkan sampai ajal datang menjemput kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa syahadatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti wa 'afwan 'inda al hisabi wa amanan min al 'adzabi wa nasiban min al jannati warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina fid dunya mu'minina ta'in wa tawaffana muslimina ta'ibin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adha bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Kak Lizzy, setelah ini nanti kakak mandi Islam ya, mandi besar. Niatnya mandi besar dalam hati saja, niatnya mandi besar masuk Islam dalam hati. Siramkan air di kepala 3 kali, setelah itu siramkan ke seluruh tubuh airnya, alirkan. Dengan itu Kak Lizzy sudah masuk ke dalam Islam, dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari nol. Mudah-mudahan kakak di sini ya mendoakan kami juga ya Kak ya, teman-teman APII, Bang Zuma, ya kami semua yang ada di sini. Doakan kami semoga kami istiqomah terus-menerus di atas jalan dakwah ini, mencerahkan anak bangsa Indonesia untuk kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu. Lanjutkan aku. Insyaallah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita menjadi saksi bagaimana saudari kita ini mencumut hidayah dengan proses yang panjang. Beliau mengakui bahwa beberapa saat mengikuti dialog lintas agama
yang ada di sosmed dan mengatakan bahwa ini lebih rasional daripada yang saya anut dari lahir. Ya, ini cerminan bahwa bukan hanya saudara Lizzy aja, ada ribuan manusia bahkan jutaan manusia yang sama keadaannya, khususnya di Indonesia, yang sama keadaannya gunda gulana dalam mencari kebenaran Tuhan. Kenapa mereka orang-orang cerdas kemudian digiring kepada sebuah keadaan di mana apa yang dia alami dalam keyakinannya itu tidak sesuai dengan rasionalnya sendiri. Mereka bingung. Dengan adanya apologet Islam Indonesia, ya mereka akan mengetahui bahwa oh inilah jalan yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang aku cari. Aku haus, di sinilah aku minum. Aku lapar, di sinilah aku makan. Aku tersesat, di sinilah aku mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah. Nah, kita serahkan semuanya kepada Allah, bahwa akan banyak orang yang mendapatkan hidayah sama seperti beliau ini. Mungkin itu dari saya sementara. Silakan kepada sahabat-sahabat saya, utamanya abang saya ini, Bang Arif. Masya Allah, silakan abangku, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Waalaikumsalam. Asy Akang, Bang Andi, Bu Nora dan sebagainya. Alhamdulillah. Selamat datang Mbak Kak Lizzy. Hari ini Allah memilih Anda untuk mengucapkan syahadat. Rasulullah bersabda, Islam menghapus dosa sebelumnya ketika sudah bersyahadat. Artinya, mulai detik ini lembaran putih bersih. Kak Lizzy seperti baru lahir. Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, di Islam itu pelan-pelan. Yang penting jalan terus. Artinya, belajar mulai dari hal-hal yang kecil, belajar sholat, ngaji. Karena amalan yang sedikit tapi rutin itu lebih dicintai Allah. Ingat, jangan malu untuk bertanya. Nanti APII barangkali akan memfasilitasi kajian-kajiannya. Yang kedua, cari teman yang baik ya kali ya. Dekatlah dengan orang-orang yang baik. Teman yang baik akan menguatkan iman kita. Untuk keluarga, balas dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, Islam itu mudah. Allah tidak mau menyulitkan. Kalau jatuh, bangkit lagi, pintu taubat selalu terbuka. Kali Lizzy nggak sendiri, kami semua saudara, semoga Allah teguhkan hati kita semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu ada Kang Kores, sehat terus dan semuanya sehat terus. Kak Lizzy tinggal di mana, Kak? Enggak kedengaran. Nanti silakan saja berhubungan dengan si Akang atau Bang Andi, hal-hal lain setelah ini. Barangkali itu aja, Bang Zumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang, makasih. Silakan yang lain. Ya, Kak Lizzy dan mualaf lainnya tolong di follow ya akun API Pusat. Nanti insya Allah kalau ada acara-acara mualaf dan acara lainnya nanti kumpulnya di API Pusat ini ya, di API Pusat. Insya Allah nanti malam takbir kita kumpul, insya Allah. Ayo buat teman-teman yang belum follow API Pusat, tapadol. Intinya lah, Ya, Res. Ibu, nama lengkapnya Ibu Elizabeth di Jayapura. Habis ini koordinasi di belakang layar ya, lewat WA aja. Yang kedua, Bang Juma, pengumuman lagi nih, ada satu dari Lampung. Karena sering mendengarkan Bang Juma, namanya Mbak Marta. Itu hari ini juga mau mengucapkan ikrar syahadat. Habis ini. Nama akunnya di bawah itu, nama akunnya Kinder Joy. Kinder Joy, tolong moderator dipantau Kinder Joy apa di bawah. Sih, KTP-nya juga udah dikirim ke saya barusan. Lanjut, makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman juga tadi ada dari teman kita dari Ray yang mungkin ingin memberikan sedikit santunan untuk saudari kita ini, ingin membelikan mukena, sejadah dan buku-buku Islam mungkin. Beliau Ukhti Rita. Silakan Bang Handi nomor rekening untuk mualaf kita disampaikan biar
nanti koordinasinya ke Bang Handi atau ke tim kita yang lain. Silakan. Oke, para halul sadoka ya, bahwa kami masih menerima bantuan atau apapun itu, terutama kepada para mualaf kita nih. Kita pantau dari nol sampai selesai bisa membaca Al-Quran, sampai bisa sholat mandiri kan gitu. Karena peralatan sholatnya itu juga lihat aja hijabnya itu apa adanya, mungkin selimut gitu ya. Jadi bisa nanti dialihkan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770, 75 kali 51770, Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Nanti untuk para mualaf komunikasi dengan API pusat atau humas ya, saya sama Bang Handi ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Arif di Papua, Pak Arif di Papua kita punya di sana ya, di Jayapura ya. Saya asar dulu ya, sebentar ya teman-teman ya. Asar lanjut. Siap, Guruna. Iya, itu Uhtilizi nanti minta alamat lengkapnya ya dikirim ke, tadi kontaknya sama siapa? Bang Handi? Ya. Sip. Nanti minta alamat lengkapnya. Insya Allah dari API Pusat yang biasa terjun ke perbatasan akan silaturahmi ke tempatnya Uhtilizi, oke? Di Jayapuranya Ya, di mana, di- Kak? Kalizi di mana? Jayapuranya di kotanya atau di mana? Suaranya nggak keluar. Mute-nya itu mas, mute-nya. Dia ke mute. Dibuka mute-nya, Mbak. Ini mualaf juga ya? Huang ini mualaf juga ya? Ya, Insya Allah. Ya, Kalau aku nggak usah ditanya, Akang. Aku nggak usah ditanya. Kalau aku nggak usah ditanya ya. Dadah. siapa? Siapa? Kalau aku nggak usah ditanya Pak Arif, kan dia bilang yang buat ini maaf ya iya. Kalau aku nggak usah ditanya, itu maksudnya Pak Arif. Siapa yang tanya maksudnya? Ini udah mukalaf. Dia udah Kan gue mukalaf. bilang nggak usah ditanya. Ini udah buka mute tapi masih nggak ada suara ya, jaringan kayaknya ini. jaringannya Bang Kores.